Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuliana Demharaya. Saya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Sulawesi Barat, yakni Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Riwayat pendidikan saya menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan tahun 2007 dan Profesi Nurse tahun 2008 di Universitas Indonesia Timur, dan pendidikan Magister Kesehatan dengan konsentrasi epidemiologi di Universitas Indonesia Timur pada tahun 2014. Sejak tahun 2008 sampai saat ini, saya menjadi dosen tetap Yayasan Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Sesuai dengan latar pendidikan saya, maka saya mengajar mata kuliah keperawatan keluarga. Mata kuliah keperawatan keluarga merupakan gabungan dari keperawatan komunitas yang merupakan mata kuliah wajib diprogramkan oleh mahasiswa D3 Keperawatan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS dengan jumlah 16 kali pertemuan dan diampu oleh 3 orang dosen. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah keperawatan keluarga diselenggarakan dengan sistem blended learning atau perpaduan antara offline dan online dengan materi konsep layanan kesehatan primer, konsep komunitas, konsep keluarga, tren dan isu dalam keperawatan keluarga, manajemen sumber daya keluarga, asuhan keperawatan keluarga, praktik di tatanan komunitas, desain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keperawatan keluarga secara nyata. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep asuhan keperawatan klien dengan rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia dalam lingkup keluarga dan komunitas. Yang kedua, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar asuhan keperawatan. Ketiga, menguasai teknik, prinsip, prosedur pelaksanaan asuhan, praktik keperawatan keluarga yang dilakukan secara mandiri atau kelompok. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan keluarga kepada individu, keluarga sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. Kelima, mampu mengumpulkan data, menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan keluarga. Adapun materi pembelajaran menuju UTS, pertemuan pertama, kontrak perkuliahan atau pemaparan RPS. Yang kedua, konsep pelayanan kesehatan primer. Yang ketiga, konsep komunitas. Yang keempat, konsep keluarga. Yang kelima, modal konseptual keperawatan keluarga. Yang keenam, tren dan isu dalam keperawatan keluarga. Ketujuh, manajemen sumber daya keluarga. Delapan, asuhan keperawatan keluarga. Bentuk perkuliahan dengan sistem blended learning, dengan metode student center learning, dengan teknik small group diskusi, ceramah, tanya jawab, metode online melalui Zoom meeting, discovery learning dengan menggunakan PPT. Sistem penilaian pada mata kuliah ini, aspek yang dinilai, yang pertama aspek kognitif, meliputi tugas baik mandiri maupun kelompok, kemudian nilai ujian tengah semester dan nilai akhir semester. Yang kedua, aspek psikomotor, meliputi persentase, diskusi di kelas. Yang ketiga, aspek afeksi, meliputi sikap. Adapun bobot penilaian, tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%, keterampilan 20%, dengan rentang nilai untuk memperoleh nilai A 80 sampai 100, untuk memperoleh nilai B 70 sampai 79, nilai C 50 sampai 69, D 40 sampai 49, nilai E kurang dari 39. Demikian uraian singkat mata ajar keperawatan keluarga.
Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran saya mata kuliah keperawatan keluarga. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita lanjutkan materi pertemuan kedua kita sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini kita akan belajar tentang konsep keluarga. Namun sebelum itu, kembali saya mengingatkan kepada adik-adik sekalian bahwa kita tetap mematuhi aturan protokol kesehatan dari pemerintah dan juga Pareto telah memberikan kebijakan kepada kita di awal pembelajaran semester ganjil tahun 2021 dan 2022. Kita boleh diperkenankan untuk belajar dengan sistem belajar elektronik atau di mana proses perkuliahan itu dipadukan antara online dan offline. Namun tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Nah, kita masuk ke tahap pembelajaran kita hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama, adik-adik mampu menjelaskan pengertian keluarga. Yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan tentang tipe keluarga. Ketiga, adik-adik mampu menjelaskan struktur dan fungsi keluarga. 4, adik-adik mampu menjelaskan tentang tahap perkembangan keluarga. Dan kelima, adik-adik mampu menjelaskan tentang tugas keluarga di bidang kesehatan. Nah, kita masuk, ada yang bisa menjelaskan mengapa kita belajar tentang keluarga? Selvi, boleh menjelaskan? Ibu, karena keluarga itu penting, karena kita berasal dari sebuah keluarga yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai calon perawat harus mengetahui itu. Oke, bagus. Ada yang lain? Nah, alasan kita mengapa kita harus belajar tentang keluarga? Ya, keluarga itu merupakan bagian dari manusia yang selalu sebenarnya berhubungan dengan kita. Bahwa setiap individu merupakan bagian dari keluarga dan semua dapat diekspresikan tanpa ada hambatan yang berarti. Oleh karena itu, penting kita untuk memahami kategori atau bentuk-bentuk atau tipe dari keluarga. Setiap keluarga menghasilkan output dari proses yang dijalankan di dalam kesehariannya. Nah, kita awali dengan memahami tentang pengertian keluarga. Ada yang bisa menjelaskan apa itu keluarga? Baik, menurut saya, keluarga itu merupakan bagian terkecil dalam sebuah masyarakat, kumpulan individu yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak, yang mereka itu dihubungkan baik dari hubungan darah atau dari hubungan darah maupun dari satu hubungan nikah. Ya, betul ya. Ada tambahan lagi? Nah, untuk selanjutnya kita lihat lagi bagaimana definisi orang ahli. Nah, menurut Kaudim, suatu sistem sosial yang terdiri dari 2 orang atau lebih tinggal bersama, mungkin dihubungkan oleh darah atau perkawinan atau adopsi, atau orang-orang yang tinggal bersama dengan kesepakatan yang menguntungkan. Ini hampir sama tadi definisi dari Debkes, bahwa keluarga itu tinggal serumah, ada hubungan perkawinan, ada hubungan darah maupun atau tidak, atau dalam bentuk. Nah, selanjutnya kita masuk di bab keluarga. Karena definisi keluarga tadi memang beraneka ragam, maka lahirlah juga beraneka ragam keluarga yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tipe keluarga
berbeda-beda. Nah, secara sederhananya atau tradisionalnya kita mengenal keluarga inti dengan keluarga besar. Keluarga inti itu terdiri dari ayah ibu dengan anak, baik itu anaknya ada hubungan darah maupun adopsi. Kemudian yang kategori keluarga besar adalah ibu anak yang ada keluarga nenek, ya keluarga yang kategorinya selain keluarga inti ada anggota keluarga yang lain tinggal bersama, seperti itu. Ya, seiring dengan perkembangannya maka tipe keluarga pun semakin banyak. Ada namanya jadi family atau bentukan kembali. Kemudian single parent family. Ya, seperti kita ketahui single parent family adalah keluarga orang tua tunggal ya. Kemudian dari tenaga modal ibu dengan anak tanpa perkawinan. Ya, ada sebuah keluarga, ada ibunya, ada anaknya, tetapi tidak ada pernikahan di dalamnya. Kemudian single atau living alone. Nah, kita masuk ke tahap perkembangan keluarga. Secara teori menurut Kantor itu ada 6 perkembangan keluarga. Ada keluarga antara sebatas pacaran atau dewasa muda. Terus, namun menurut Tufal tahap perkembangan keluarga itu ada 8. Kalau kategori ini Tufal tidak kategorikan masuk sebagai kategori tahap perkembangan karena tidak diidentifikasikan periode antara dewasa dan menikah tidak dapat ditentukan. Maka dia baru ambil pada kategori pertama itu keluarga baru menikah. Keluarga baru menikah itu ya keluarga yang baru terbentuk belum memiliki anak. Jadi batasannya itu untuk menentukan tahap perkembangan keluarga dilihat dari anak pertamanya. Anak pertama. Jadi kalau misalnya 2 tahun tidak memiliki anak, berarti dia masih tetap masuk kategori keluarga baru menikah. Nah, di sini bisa dilihat apa masalahnya. Dan tentunya masalah pergumulan dalam keluarganya tidak memiliki anak. Banyak problem yang terjadi pada keluarga jika tidak memiliki anak. Maka kemudian keluarga dengan anak baru lahir. Keluarga yang baru lahir, adik-adik mahasiswa mungkin perlu ditekankan data yang mana kategori anak baru lahir. Anak baru lahir itu kategorinya 0 sampai 30 bulan. Kemudian anak usia prasekolah 2,5 tahun sampai 5 tahun. Kemudian keluarga usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Nah, itu kemudian usia remaja 13 sampai 20 tahun. Keenam itu keluarga mulai menerima anak sebagai dewasa. Ya, kategorinya anak mulai meninggalkan rumah. Ini mana itu? Misalnya anak ketiga, anak pertama sudah menikah, anak kedua belum, dan ketiga. Anak pertama menikah dan meninggalkan rumah. Berarti kategori keluarga mulai menetas anak sebagai dewasa. Atau kategori 6 ini adalah keluarga dewasa muda. Nomor 7, tahap perkembangan 7 itu keluarga mulai menetas anak. Semua anak meninggalkan rumah. Berarti 3 anaknya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga tidak menikah. Berarti itu masih kategori keluarga dewasa tua. Kemudian yang 7 ke 8 itu keluarga lansia. Keluarga lansia ya semua anaknya sudah meninggal tentunya, kemudian masuk di berada pada kategori lanjut usia. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Yaudah, silakan. Terima kasih. Pada pada keluarga dewasa muda menjadi atau anak
dalam rumah ini tidak perlu dilihat dari yang pertama. Bagi yang masuk dalam hal ini, walaupun dia juga kalau dia sudah meninggalkan rumah, keluarga tersebut sudah masuk dalam keluarga yang atas sudah jelas. Oke, ya pertanyaan ini bagus. Misalnya memiliki anak 3, tapi anak pertamanya yang tidak menikah, anak kedua, dan tapi anak ketiga yang sudah menikah. Nah, ini persoalan menikah kan persoalan jodoh ya. Jadi kalau anak terakhir yang menikah lebih dahulu, ya sudah masuk kategori anak orang keluarga ini sudah mulai melepas anak sebagai dewasa. Berarti sudah ada keluarga anaknya yang meninggalkan rumah. Jadi sudah masuk dalam kategori 6, keluarga dewasa muda, keluarga yang melepas anak sebagai dewasa. Nah, biasanya memang dalam keluarga itu tidak bisa dipatok apakah anak pertama atau anak kedua. Yang jelas dalam keluarga ya tidak menyarankan kepada keluarga untuk menikah ini di bawah dari umur 20 tahun. Jadi sampai di sini saya harap bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, setiap tahapan perkembangan keluarga yang menurut kali ini kita mudah memahaminya. Maka di dalam setiap tahapan perkembangan keluarga itu, yang pertama keluarga baru menikah, setiap tahapan itu memiliki tugas masing-masing. Ya, tahap pertama itu keluarga baru menikah, apa tugasnya? Membina hubungan intim. Oke, membina hubungan intim, memuaskan. Itu poin yang paling pertama. Kalau kemudian ada tugas yang lain, membina hubungan dengan keluarga lainnya. Kemudian kelompok sosialnya. Karena keluarga ini belum memiliki anak, belum ribet. Jadi yang dia jaga adalah bagaimana dia membina hubungannya dengan keluarga besarnya, keluarga pihak suami, pihak istri. Kemudian teman-teman sosialitanya kalau ada. Jadi masih bisa dia pergi eksis di mana-mana. Namun jika diawali dengan hubungan yang baik, maka di saat bertambah anak, bertambah tahap perkembangan, bertambah tugas, ya diharapkan hubungan harmonis antara keluarga, relasi terjalin dengan baik. Apa pentingnya kita menghadapi itu hubungan-hubungan itu? Ya karena kita ini hidup tidak sendiri. Besok-besok kita punya masalah dalam keluarga, dan kita mempunyai teman untuk curhat. Kenapa seorang istri hari-hari ini marah, bunuh diri, stres? Karena perempuan itu tidak sanggup meluangkan, mengeluarkan, mengekspresikan perasaannya, tidak memiliki teman untuk curhat, akhirnya putus asa. Kemudian yang tak kalah pentingnya juga adalah mendiskusikan memiliki anak. Keluarga yang baru menikah itu, ya poin ketiga harus dia membicarakan memiliki anak. Kemudian keluarga yang anak usia prasekolah. Nah, usia prasekolah itu sudah bertambah lagi bebannya, tugasnya orang tua atau keluarga. Karena usia prasekolah itu anaknya sudah mulai beranjak sekolah, masuk usia PAUD ya dengan BK. Nah, tugasnya memenuhi kebutuhan anggota keluarga, misalnya tempat tinggal yang nyaman. Ya, disesuaikan dengan standar ekonomi ya.
Karena ingat, anak itu selalu mengikuti yang lebih real atau nyata dilihat ketimbang ucapan. Kemudian dalam keluarga pun, keluarga wajar tentang hubungan intim dalam keluarga. Tetap gitu ya, walaupun sudah usia pernikahan mungkin sudah cukup 15 tahun atau 20 tahun, ya tetap dipertahankan. Nah, tetap menggunakan komunikasi terbuka pada anak dan orang tua dari hubungan saya percaya. Tapi kalau misalnya tidak, ya selamanya apapun yang kamu kerjakan tidak terjadi hubungan saling percaya. Kemudian juga keluarga mulai merasakan sebagai dewasa. Kalau tadi ditata, di sini lagi dirubah lagi. Supaya yang berubah kita lihat, satu memperluas pilihan keluarga dan keluarga itu menjadi keluarga besar. Di sini ada anak pertama, kedua, ketiga yang menikah ya. Jadi tugasnya orang tua membina hubungan makin luas karena anaknya sudah menikah pertama. Kemudian membantu anak untuk mandiri sebagai keluarga baru menikah di masyarakat. Jadi tugasnya orang tua belum berhenti. Banyak orang tua yang bilang, saya sudah lega, saya sudah menikah, saya sudah tidak memiliki tanggung jawab lagi, tanggung jawab saya berkurang. Nah itu keliru. Orang tua sebenarnya mulai tantangan baru, tetapi yang mendampingi anaknya agar anaknya itu bisa membina rumah tangganya dengan baik, setiap masalah-masalah itu bisa disikapi dengan dewasa. Kemudian anak-anaknya juga itu mampu mempertahankan rumah tangganya walaupun memiliki masalah. Kemudian keluarga usia tua. Usia tua semua sudah menikah, ya berada pada umur ya 60, 70, 80 ke atas. Nah, di sini tugasnya mempertahankan suasana kehidupan rumah tangga saling menyenangkan pasangan. Tapi struktur keluarga, yaitu peran keluarga, nilai norma keluarga, pola komunikasi keluarga, dan struktur kekuatan keluarga. Nah, struktur keluarga ini menggambarkan bagaimana keluarga ini melaksanakan fungsinya di masyarakat. Struktur yang pertama, struktur peran keluarga. Struktur peran keluarga, bagaimana perannya keluarga ini di masyarakat, secara informal maupun formal. Kemudian nilai dan norma, nilai-nilai atau aturan-aturan yang dianut di dalam keluarga. Apakah ada aturannya di mana dia hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Kemudian pola komunikasi keluarga, pola komunikasinya seperti apa? Apakah komunikasi terbuka, tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa daerah dalam komunikasinya sehari-hari. Nah, kemudian fungsi keluarga. Fungsi keluarga menurut firman itu ada 5. Yang pertama fungsi afeksi, fungsi sosialisasi, reproduksi, ekonomi, dan fungsi perawatan kesehatan. Nah, fungsi afeksi ini atau fungsi afektif, bagaimana keluarga menciptakan hubungan atau mengajarkan hubungan saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, sehingga anak-anak keluar rumah itu bisa saling menghargai, saling menyayangi, atau ada juga sikap yang baik, sopan santun gitu. Kemudian sosialisasi, fungsi sosialisasi, bagaimana keluarga ini mengajarkan anak itu bersosialisasi sehingga hasil akhirnya nanti anaknya mudah bersosialisasi, bergaul dengan baik tentunya. Kemudian reproduksi, bagaimana keluarga ini menjalankan fungsinya untuk menambah generasi, berapa yang diinginkan dan berapa yang direncanakan misalnya. Fungsi ekonomi, bagaimana keluarga ini mengatur atau merencanakan keuangannya, berapa penghasilannya, berapa yang dibutuhkan dalam sebulan misalnya. Kemudian fungsi perawatan, ya bagaimana keluarga ini, apakah dia mengenal fungsi keperawatan dalam perawatan dalam keluarga. Kemudian tugas keluarga di bidang kesehatan,
pada hari ini ada yang ditanyakan? Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya, sebelum kita akhiri perkuliahan kita, Ibu evaluasi dulu terkait materi kita hari ini. Ada yang bisa menjelaskan terkait pengertian dari keluarga? Oke, silakan. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam suatu atap dan saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menjelaskan tipe keluarga? Tipe keluarga? Oke, silakan. Tipe keluarga secara tradisional dibagi menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Seiring perkembangan, tipe keluarga terbagi menjadi beberapa, yaitu keluarga yang melanjutkan kembali, kemudian keluarga dengan orang tua tunggal, kemudian keluarga yaitu ibu dan anak tanpa pernikahan. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menjelaskan struktur keluarga? Oke, silakan. Struktur keluarga terdiri dari 4, yaitu struktur peran keluarga, kemudian nilai dalam membangun keluarga, pola komunikasi keluarga, dan struktur kekuatan keluarga. Oke, bagus. Keluarga? Ya, silakan. Fungsi keluarga menurutnya ada 5. Yang pertama fungsi efektif, yang kedua fungsi sosialisasi, yang ketiga reproduksi, yang keempat ekonomi, dan yang kelima perawatan. Oke, bagus. Ada yang bisa menjelaskan tahap perkembangan keluarga? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tahap perkembangan yang dapat saya simak hari ini, yaitu keluarga yang baru menikah dan keluarga anak baru lahir. Batasan usianya itu 0 sampai 30 bulan, dan keluarga anak prasekolah 2,5 tahun sampai 5 tahun. Oke, terakhir ada yang bisa menjelaskan 5 tugas keluarga di bidang kesehatan? Tidak? Tugas keluarga di bidang kesehatan yaitu di mana keluarga mampu mengenal masalah kesehatan, kemudian keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit, lalu mampu memodifikasi lingkungan, terus keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan. Oke, bagus ya, luar biasa. Kita bahas untuk hari ini proses pembelajaran kita. Yang selanjutnya untuk pertemuan kita akan membahas, Ibu akan berikan tugas agar pertemuan minggu depan kita sama-sama sudah mempunyai bahan untuk diskusi agar lebih mudah